short course technology assessment. Tadi kita agak tunggu detik ya, 10 menit. Ini mudah-mudahan nih teman-teman nanti juga akan banyak yang ikut bergabung. Perkenalkan, saya Rian Rahmat Nugraha. Saya di sini akan memandu ya, bersama dengan Pak Aulia gitu ya, dalam short course. Kalau tidak salah ini yang rangkaian terakhir ya, terkait dengan vaksin ekonomi. Sebelumnya saya memperkenalkan kita di sini bersama narasumber kita, Pak Aulia Suwantika ya. Beliau adalah seorang lecturer di Universitas Padjadjaran, Fakultas of Farmasi. Beliau salah satu penggiat HTA di Indonesia ya, dengan tematik research banyak terkait dengan vaksin economics yang akan jadi topik kita juga pada hari ini gitu ya. Jadi di sini nanti kita akan sama-sama explore bagaimana sebenarnya kita melihat vaksin economics, baik itu dari segi cost effectiveness hingga affordability ya. Karena vaksin merupakan salah satu public health intervention yang kita sudah sama-sama tahu ya, terbukti cost efektif gitu ya. Tapi bagaimana scaling up-nya dan juga bagaimana affordability-nya dan aspek-aspek ekonomi lain yang kita akan explore, terutama dengan studi kasus di Indonesia ya. Nah, di sini saya mau mengundang Pak Aulia. Silakan Pak, kalau misalnya ada yang silakan untuk memulai presentasinya gitu. Nanti mungkin kita akan set juga ya kalau misalnya ada tanya jawab di 10 menit terakhir. Silakan Pak Aulia. Baik, terima kasih Mas Rian. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada panitia dan semuanya yang sudah mengorganisir kegiatan yang menurut saya sangat bagus ya. Dalam beberapa menit ke depan, di sini saya sebetulnya tidak memberikan lecture ya teman-teman, tapi kita lebih sharing. Nanti barangkali ada feedback dari teman-teman semuanya juga saya sangat terbuka. Oke, sesuai dengan tema yang akan kita bahas kali ini terkait dengan vaksin economics, mungkin secara spesifik saya membuat temanya adalah terkait dengan efektivitas biaya dan affordabilitas program vaksinasi di Indonesia. Nanti beberapa yang akan saya jadikan supporting reference-nya adalah beberapa studi yang pernah saya dan teman-teman saya lakukan. Baik, mungkin sedikit latar belakangnya ya, bahwa ini studinya WHO di tahun 2010 ya. Teman-teman di sini bisa melihat bahwa menurut WHO tidak terdapat korelasi antara healthcare spending di suatu negara dengan healthcare outcome. Contohnya Amerika, healthcare spending per kapitanya dia yang tertinggi di dunia, tetapi healthcare outcome-nya dalam bentuk life expectancy bukan yang tertinggi. Kebalikannya Jepang, healthcare spending per kapitanya tidak terlalu besar, tapi life expectancy-nya dia yang paling tinggi di dunia. Nah, ternyata tidak adanya korelasi ini disebabkan karena adanya inefisiensi pengelolaan anggaran kesehatan oleh sebagian besar negara-negara di dunia. Jadi ini problem tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di hampir seluruh negara di dunia. Sekitar 20-40% anggaran kesehatan tidak dikelola secara tepat. Jadi masyarakat tidak mendapatkan layanan yang sesuai, atau anggaran yang dikeluarkan untuk suatu program terlalu besar, atau misalnya terjadi pemborosan dalam hal administrasi, atau terjadi kecurangan, atau misalnya masih banyaknya kasus korupsi. Dan kondisi ini sepertinya sangat relevan ya dengan situasi di kita. Kemudian kalau misalnya kita berbicara terkait dengan imunisasi atau vaksinasi, ini merupakan sebuah investasi yang paling menguntungkan. Ada sebuah studinya Gavi yang kurang lebih dilakukan dengan cost-benefit analysis. Karena kalau dengan cost-benefit analysis, salah satu advantage-nya adalah teman-teman bisa membandingkan tidak hanya antar program kesehatan, tetapi juga dengan program non-kesehatan. Karena efektivitas atau outcome-nya kemudian kita konversikan menjadi unit moneter. Jadi kalau di bidang kesehatan misalnya ada clinical outcome, kalau yang non-kesehatan outcome atau luaran lainnya, kemudian kita konversikan menjadi suatu bentuk manfaat dalam satuannya unit moneter. Nah, kalau dilakukan hal tersebut, maka kita bisa mendapatkan benefit cost ratio atau rasio benefit terhadap biaya. Kira-kira secara sederhananya,
Dari setiap $1 atau Rp1 yang akan diinvestasikan, ini akan mendatangkan manfaat berapa kali lipatnya. Nah, di sini teman-teman bisa melihat, di sini immunization dibandingkan dengan program publik lainnya. Ada preschool education, ada public infrastructure, ada community health workers, ada government bond, atau cardiovascular disease research. Di sini bisa terlihat bahwa jika dibandingkan dengan program publik lainnya, imunisasi merupakan intervensi yang paling menguntungkan, di mana dari setiap $1 yang diinvestasikan akan mendatangkan manfaat 16 kali lipat. Jadi ini kurang lebih beberapa contoh studi yang menyatakan bahwa imunisasi ini public program yang paling beneficial dan paling favorable harusnya untuk diinvestasikan bagi setiap negara di dunia. Banyak juga studi-studi yang lainnya. Dan beberapa berita yang terbaru diantaranya adalah di awal tahun ya, teman-teman mungkin sudah mengikuti ada statement resmi dari Kemenkes melalui Menteri Kesehatan bahwa pemerintah akan menambah 3 jenis vaksin rutin lengkap, yaitu PCV, rotavirus, dan HPV. Kenapa hal ini kemudian dilakukan? Salah satu bentuk pertimbangannya ternyata belajar dari pengalaman pandemi COVID-19, intervensi preventif ini kalau misalnya dilakukan adalah merupakan suatu intervensi yang yang beneficial juga kalau misalnya dijadikan fokus strategi bagi Kemenkes. Selama ini mungkin terlalu fokus dalam hal kuratif sehingga biaya pengobatan cukup besar sehingga defisit BPJS Kesehatan juga besar. Sementara upaya promotif dan preventif mungkin sedikit dilupakan. Nah, kembali lagi terkait dengan upaya preventif, dianggap vaksinasi ini merupakan intervensi atau strategi preventif yang sangat baik, sehingga perlu dilakukan introduksi penambahan 3 jenis vaksin ke dalam program imunisasi rutin lengkap secara bertahap, dan dimulainya adalah di tahun 2022. Targetnya nanti 2024 semuanya sudah nationwide untuk PCV, rotavirus, dan HPV. Dan ini akan kita diskusikan lebih spesifik ya, khususnya vaksin PCV, rotavirus, dan HPV. Oke, menurut hasil studi, vaksin PCV dan rotavirus terbukti cost efektif. Jadi kebetulan saya dan teman-teman di Unpad sudah pernah melakukan studi ini di tahun 2020 terkait dengan vaksin PCV, yang menjadi latar belakang saat itu adalah dari tahun 2017, PCV ini sudah dilakukan pilot study. Pilot study-nya dilakukan di Lombok Barat dan Lombok Timur, kemudian secara bertahap jumlah kabupaten atau provinsinya akan bertambah. Yang menjadi permasalahan pada saat itu adalah, ya seperti yang mungkin teman-teman sebagian sudah mengetahui bahwa vaksin PCV ini harganya sangat mahal. Dan kalau misalnya teman-teman memiliki keluarga atau adik atau anak misalnya harus divaksin PCV di private facility, ini berkisar sekitar Rp1 juta untuk setiap kali dosis pemberian. Nah, pada saat itu untuk pilot study, Kemenkes ini melakukan mekanismenya adalah pembelian melalui harga kontrak terhadap salah satu vaksin manufacturer. Di situ disebutkan bahwa Kemenkes mengklaim bahwa kita berhasil melakukan penghematan karena harusnya di private market satu dosisnya 1 juta, tapi bisa melakukan negosiasi melalui harga kontrak sebesar 250.000. Sebetulnya kalau misalnya kita melihat pada case-nya situasi pada saat itu, hal yang terjadi adalah suatu hal yang normal dalam hukum ekonomi. Ketika ada kepastian pembelian dalam jumlah banyak, kemudian kontinuitas programnya berlangsung dalam jangka waktu yang lama, otomatis harga bisa ditekan melalui sebuah proses negosiasi dan bisa menjadi turun. Jadi kalau kita berbicara konsep ekonomi secara umum, turunnya harga di private market 1 juta, kemudian ketika Kemenkes beli melalui mekanisme harga kontrak menjadi 250.000, itu adalah suatu hal yang wajar. Yang menjadi permasalahan adalah pada saat itu kita sebetulnya masih eligible untuk membeli melalui mekanisme Gavi, melalui UNICEF. Karena walaupun kita sudah lulus dari Gavi, karena perekonomian kita yang semakin membaik, tadinya low income menjadi middle income, akhirnya kita
lulus dari negara di bawah dalam tanda kutip binaan Gavi. Namun pada saat itu kita masih eligible beli vaksin PCV melalui Gavi atau melalui UNICEF. Tapi yang jadi permasalahan adalah pada saat itu kebijakannya pemerintah belum tidak memungkinkan pemerintah atau Kemenkes membeli vaksin melalui procurementnya melalui international organization atau international body, yaitu melalui UNICEF. Dan akhirnya kita mengadvokasi ke pemerintah supaya aturan itu kemudian dirubah. Nah, kemudian di sini kita membandingkan nih, kalau misalnya PCV beli lewat mekanisme harga kontrak atau PCV kita beli lewat harga UNICEF, dengan merubah regulasi itu akan memberikan dampak yang biasa besar. Jadi kalau misalnya PCV ini masuk ke dalam program rutin nasional, itu porsi biayanya itu dari total semua anggaran imunisasi rutin itu berkisar 45-50%. Jadi rasanya kok nggak realistis ya, budget anggaran rutinnya sekian, tapi kalau memasukkan PCV, itu kalau belinya melalui mekanisme kontrak, ini sudah menyedot hampir setengahnya sendiri. Sementara kalau misalnya melalui UNICEF, itu hanya akan menjadi porsinya sebesar 13-14%. Alhamdulillah advokasi kita berhasil. Jadi pada saat itu di akhir pemerintahannya Pak Terawan, kemudian peraturan atau regulasi itu dirubah dan akhirnya kita bisa beli vaksin PCV melalui UNICEF. Dan itu yang menjadi kurang lebih pintu masuknya kalau teman-teman ikuti beritanya, kemudian tidak berapa lama kita mengalami pandemi COVID-19. Dan untuk beli vaksin COVID-19 ini kita melalui COVAX Facility. Kurang lebih pada saat itu sudah memungkinkan karena regulasi kita tidak boleh beli lewat International Organization itu sudah dicabut melalui PCV pada saat itu pintu masuknya. Oke, jadi terbukti cost efektif kalau dari hasil studi kami. Kebetulan kalau PCV ini ada dua yang ada di market, yaitu PCV 10 dan PCV 13. Bedanya berdasarkan serotype-nya. Dan untuk setting di Indonesia, PCV 13 lebih cost efektif. Demikian halnya juga rotavirus. Kita juga sudah pernah melakukan studi yang kurang lebih serupa. Kebetulan ini salah satu bagian disertasi saya di tahun 2013 terkait dengan rotavirus immunization. Kurang lebih juga kesimpulannya, ya ini merupakan intervensi yang highly cost effective rotavirus. Nah, kemudian bagaimana dengan HPV? Nah, kebetulan waktu itu bersama Pak Didik ya, ini saya jadi co-autornya di sini, juga melakukan studi terkait dengan HPV, bagaimana cost effectiveness value-nya. Di sini kita membandingkan skenario-nya adalah kalau misalnya screening saja, karena saat ini hanya ada screening, dan kemudian kalau misalnya screening dikombine dengan vaksinasi. Jadi bagaimana cases averted-nya, kemudian life year saved-nya, ini ternyata perbedaannya signifikan. Kalau misalnya menggunakan kombinasi antara screening dan vaksinasi. Dan hasilnya juga sama, vaksinasi HPV ini jika diimplementasikan di Indonesia menjadi sebuah public program, akan merupakan akan menjadi intervensi yang sangat cost efektif. Tapi permasalahannya adalah apakah vaksin-vaksin tersebut affordable? Ini kurang lebih sedikit ilustrasinya menggunakan case study-nya adalah PCV vaccination. Jadi kalau vaksin-vaksin tadi highly cost effective atau even cost saving itu sudah tidak diragukan lagi. Tapi yang menjadi permasalahannya sebetulnya kita mampu afford nggak sih untuk memasukkan ketiga vaksin baru itu ke dalam program imunisasi nasional. Nah tadi ini kurang lebih ilustrasinya ya. Kalau misalnya menjadi program yang coverage-nya sudah nationwide, kalau menggunakan mekanisme harga kontrak PCV 13, kenapa dipilih PCV 13? Karena dari prevalen serotype-nya lebih cocok dengan PCV 13. Nah, tadi yang seperti sudah sempat saya sebutkan di awal, kalau misalnya menggunakan mekanisme harga kontrak 250.000, ya sepertinya unrealistic karena itu sudah menyedot hampir 50% anggaran imunisasi rutin. Sementara kalau misalnya beli lewat UNICEF, ini hanya berkisar sekitar 13-14% saja. Kurang lebih biaya yang diperlukan ya ini ya. Tadi kalau misalnya
menggunakan harga kontrak itu 50%. Karena kalau harga UNICEF-nya ini hanya sekitar berkisar $3 teman-teman, tapi masih bruto ya. Karena kalau beli lewat UNICEF itu kan hanya sampai harga di airport di Jakarta, belum termasuk distribusi dan lain sebagainya. Dan kita hitungkan juga di studi ini. Kurang lebih ya 14% tadi ya. Tantangan yang dihadapi adalah akan semakin banyak vaksin-vaksin baru yang ditemukan dan perlu untuk dimasukkan ke dalam program rutin. Jadi itu message yang kita sampaikan pada saat itu ke Kemenkes bahwa kalau cost efektif sih pasti cost efektif, tetapi tentunya Kemenkes juga harus bijak karena anggaran kesehatan ya segitu-segitu aja, sementara vaksin baru jumlahnya akan semakin banyak. Dan mungkin akan semakin banyak yang masuk ke dalam program. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita sedikit tarik ke dalam beberapa slide tadi menjadi sebuah konklusi sementara adalah seperti ini. Ada beberapa tantangan dalam mengintroduksi intervensi baru, apapun ya, ke dalam public program. Termasuk di dalamnya adalah vaksinasi. Yang pertama adalah 3 aspek wajib ini harus terjawab terlebih dahulu, quality, safety, dan efficacy. Dan ini menjadi domainnya terkait dengan registrasi suatu obat atau vaksin baru yang akan menjadi responsibility-nya Badan POM. Nah, kalau ketiga aspek tadi sudah terjawab, maka akan muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana dengan cost effectiveness-nya melalui sebuah cost effectiveness analysis? Nah, kalau misalnya itu sudah terjawab, bagaimana affordabilitasnya melalui budget impact analysis? Nah, kurang lebih di sini teman-teman melihat bagaimana peran HTA cukup signifikan ya, atau cukup krusial ketika ada intervensi baru akan diintroduksi atau akan diimplementasikan oleh pemerintah. Kalau misalnya kita melihat sebuah case yang secara spesifik, bahkan di UK, jadi kalau misalnya kita melihat National Health Service, mungkin kiblatnya salah satunya adalah di UK. Bahkan di UK sendiri, ini statement dari UK Parliamentary Health Committee, bahwa we cannot afford everything that is clinically effective. The National Health Service, just like every other healthcare system in the world, public or private, has to set priorities and make choices. The issue is not whether there are choices to be made, but how those choices are made. There is not a service in the world, defense, education, or health, where this is not the case. Jadi menjadi hal yang wajar dimanapun negaranya, apapun settingnya, ketika akan melakukan decision-making proses, ini harus menetapkan yang namanya setting priority. Nah, kalau di Indonesia kira-kira kondisinya seperti apa ya? Apakah sudah dilakukan setting priority dengan baik atau tidak? Oke. Tadi teman-teman sudah melihat ya bagaimana program imunisasi ini menurut Gavi adalah intervensi yang paling beneficial dibandingkan public program yang lainnya. Kemudian konteksnya introduksi vaksin-vaksin baru, rotavirus, PCV, dan HPV juga sudah beberapa studi menunjukkan bahwa ini cost effective. Tapi permasalahannya, apakah ini affordable? Dan kemudian kalau kita berbicara affordable, karena ketika suatu program atau suatu vaksin sudah dideklar masuk ke dalam program imunisasi rutin, maka harus dipertimbangkan keberlanjutannya, sustainability-nya. Karena program ini kan tidak hanya untuk 1 atau 2 tahun, tapi untuk seterusnya. Nah, jadi isu yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan affordability dan sustainability. Nah, ini saya rangkum dari beberapa studi. Pada saat itu kita membuat sebuah perspektif tadi ya. Kira-kira kalau membuat program vaksinasi atau imunisasi menjadi lebih affordable dan sustainable itu dengan cara apa ya? Langkah yang paling realistisnya adalah kita harus mengexpand fiscal space kita. Tentunya ada 2 cara logis yang dapat ditempuh. Ya, yang pertama adalah dengan melakukan efisiensi. Efisiensi ini dari apa? Efisiensi dari semua public intervention atau public program. Mungkin kita harus sedikit mengerem project-project infrastructure misalnya. Atau kita juga bisa melakukan efisiensi dari health intervention. Atau bahkan kita harus melakukan efisiensi untuk program imunisasi itu sendiri. Dan ini menjadi hal yang sangat krusial. Ketika
Opsi yang kedua yaitu new government financing from new revenue sources or from increased revenue, itu belum bisa dilakukan. Teman-teman mungkin masih ingat ya bagaimana kemudian pemerintah meningkatkan PPN dari 10% menjadi 11%. Itu adalah salah satu bentuk expanding fiscal space melalui new revenue sources. Ya. Jadi kurang lebih itu, untuk expanding fiscal space ada dua, efisiensi atau mencari revenue atau sumber pendapatan yang lainnya. Atau ini juga part yang challenging juga dengan menggunakan innovative financing mechanism. Dan konteksnya kalau di program imunisasi, apakah ini make sense untuk dilakukan? Sepertinya iya. Beberapa opsinya adalah dengan meningkatkan peran healthcare insurance, dengan melakukan cost sharing, dengan melakukan pay for performance incentive, atau yang kita juga punya cukup potensi besar di situ adalah dengan local manufacturing of new vaccines. Jadi itu adalah beberapa hal yang harusnya menjadi fokus pemerintah, dalam hal ini Kemenkes dan beberapa kementerian yang lain, ketika sudah berpendapat bahwa imunisasi ini merupakan upaya preventif yang strategik. Tapi bagaimana caranya supaya keberlanjutan program ini dapat terjaga? Ini beberapa point of view-nya. Yang pertama, enhancing the role of healthcare insurance. Siapa sih sebetulnya yang paling diuntungkan dari program imunisasi? Ini kita masih menggunakan case study-nya PCV ya. Jadi pada saat kita melakukan cost effectiveness analysis, kita melihat dari 3 perspektif yang berbeda. Healthcare, societal, dan payer. Kurang lebih payer ini kita mengasumsikan kalau misalnya biayanya itu di-cover oleh BPJS Kesehatan. Dan surprisingly, manfaat yang paling besar, di sini kita bisa melihat cost per qualigen yang paling kecil itu diperoleh jika dilihat dari perspektif payer. Jadi kalau misalnya kita melihat di sini bahwa paling cost efektif itu justru dari perspektifnya healthcare insurance. Jadi BPJS Kesehatan itu sebetulnya paling diuntungkan loh kalau misalnya upaya preventif, contohnya adalah vaksinasi PCV, ini masuk ke dalam program rutin. Karena jumlah kasus pneumonia bisa dicegah, kemudian penurunan treatment cost untuk pneumonia itu juga menjadi poin yang luar biasa bisa dihemat. Kurang lebih itu bagaimana upaya preventif ini bisa mendatangkan manfaat yang cukup besar bagi BPJS Kesehatan. Tapi sejauh ini belum ada satupun program vaksinasi yang masuk ke dalam benefit package-nya BPJS Kesehatan. Harusnya dari sekarang sudah mulai dipertimbangkan bagaimana kemudian shifting responsibility dari program imunisasi yang tadinya ada di Kemenkes, sedikit-sedikit mulai diberikan responsibility-nya kepada BPJS Kesehatan. Dalam hal ini BPJS Kesehatan pihak yang paling diuntungkan jika imunisasi PCV masuk ke dalam program rutin. Nah, sebagai salah satu bentuk upaya preventif, imunisasi adalah intervensi highly cost effective untuk dimasukkan ke dalam benefit package-nya BPJS Kesehatan. Oke, itu salah satu inovatif financing mechanism yang pertama supaya membuat program ini menjadi lebih affordable dan lebih sustainable. Yang berikutnya adalah cost sharing. Apa yang dapat kita pelajari dari program imunisasi di Amerika? Kondisi kita saat ini ketika pemerintah menghadapi suatu tantangan, semakin banyak vaksin baru yang harus dimasukkan ke dalam program rutin, itu kurang lebih kondisi yang terjadi di Amerika 20 tahun yang lalu. Dan apa yang dilakukan oleh pemerintah Amerika pada saat itu? Nah, ini sebuah studi tentang cost sharing program imunisasi untuk anak usia 19 sampai 35 bulan dan remaja usia 13 sampai 17 tahun di Amerika. Nah, pada saat itu kemudian yang dilakukan tindakannya adalah untuk mencapai target cakupan imunisasi 80%, layanan imunisasi ini dilakukan cost sharing. 95% menjadi beban asuransi dan 55% menjadi responsibility-nya pasien. Apakah di Indonesia ini bisa diberlakukan? Sepertinya sangat mungkin. Ya, apalagi teman-teman misalnya pernah mendengar berita ada wacana COVID-19 vaccination ini akan menjadi program rutin. Kenapa hal demikian terjadi? Karena beberapa studi sampai saat ini menyebutkan belum ada satupun vaksin COVID-19 dengan berbagai macam platform apapun yang terbukti bisa menciptakan long protection. Jadi ada wacana ya setiap periode minimal 1 tahun sekali harus disuntik. Dan ketika itu akan menjadi program rutin,
harus menjadi responsibility-nya siapa? Ternyata di kita pun bisa loh sebetulnya kalau ingin menerapkan cost sharing, secara sederhananya mungkin bisa diterapkan pada dibagi berdasarkan kepesertaan BPJS Kesehatan. Jadi kalau yang PBI, masyarakat miskin yang iurannya masih dibayari oleh pemerintah, ya mereka nggak usah harus terlibat cost sharing. Tapi kalau yang non PBI, ya masa sih nggak bisa dengan sharing 25 atau 50%, mungkin itu bisa jadi salah satu opsi. Yang berikutnya adalah Pay for Performance Incentives. Ini program untuk meningkatkan kualitas layanan imunisasi. Jadi pada prinsipnya ini adalah sistem insentif untuk memberikan reward kepada tenaga kesehatan ataupun fasilitas kesehatannya. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya bagaimana cakupan vaksinasi COVID-19 baik yang primary untuk 2 dosis maupun yang booster ya. Di sini teman-teman bisa melihat gap-nya itu luar biasa besar antara cakupan di kota-kota besar dibandingkan dengan kota-kota kecil atau Jawa dan non-Jawa. Tentunya untuk mendorong supaya cakupan itu menjadi lebih merata, ini dapat diterapkan yang namanya Pay for Performance Incentive. Dan ini adalah sebuah hal yang wajar yang banyak dilakukan atau sudah diimplementasikan untuk berbagai macam program kesehatan. Ini contohnya effect of Pay for Performance in Hospital untuk 3 kondisi penyakit. Ini case study-nya di Amerika juga untuk acute myocardial infarction, heart failure, dan pneumonia. Jadi dengan diterapkan Pay for Performance Incentive, kemudian tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan menjadi semakin termotivasi. Nah, contohnya kalau imunisasi, skemanya seperti apa? Misalnya insentif akan diberikan jika cakupan imunisasi lebih dari 80%. Karena kalau kita bicara program imunisasi, ada threshold ya yang harus tercapai supaya bisa tercapai herd immunity. Nah, misal nih, ini insentif diberikan kalau vaskesnya bisa mencapai cakupan imunisasi lebih dari 80%. Oke, kenapa Pay for Performance Incentive ini menjadi hal yang sangat penting? Kebetulan ini ada studi yang kita lakukan beberapa bulan ke belakang. Ini belum kita submit atau belum kita publish karena kita masih menulis manuskripnya. Kurang lebih kita mengukur dampak pandemi terhadap performa imunisasi rutin. Ini informasi bagi teman-teman yang harus diperhatikan beberapa periode ke depan. Tidak tertutup kemungkinan kita akan mengalami terjadinya outbreak untuk beberapa penyakit. Karena dari hasil studi kami kemudian dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan performa imunisasi rutin. Jadi di sini kita mengukur performa imunisasi rutin dari 3 variabel, yaitu access, workload, dan utilization. Di sini kalau misalnya dilihat overall performance-nya di Jawa Barat, contohnya di Bandung dan di Garut, terjadi penurunan yang signifikan ya. Kalau di Garut sih konsisten jelek dari 2019 sampai 2021, tapi di Kota Bandung ini terlihat penurunan yang signifikan. Jadi in general performa imunisasi rutin ini terganggu dengan adanya pandemi COVID-19. Dan in general, performa imunisasi rutin di bawah performa vaksinasi COVID-19. Mungkin karena fokusnya pada ke COVID-19. Kondisi yang sama terjadi juga di Nusa Tenggara Barat dan juga di Bangka Belitung. Nah. Kemudian yang berikutnya, supaya membuat intervensi vaksinasi baru, imunisasi atau introduksi vaksin-vaksin baru ini semakin affordable dan sustainable. Yang paling penting adalah kita harus fokus terhadap yang namanya local manufacturing. Harga vaksin akan lebih terjangkau jika diproduksi sendiri. Ini kalau misalnya kita lihat ya, case study-nya itu vaksinasi COVID-19. Ternyata biaya yang dibutuhkan untuk vaksinasi COVID-19 itu 2 kali lipat dari anggaran kesehatan nasional per tahun, atau 18 kali lipat dari anggaran imunisasi rutin. Tentu akan menjadi masalah ya kalau ada wacana vaksinasi COVID-19 ini akan masuk ke dalam program rutin. Wah, budgetnya, sumber pendananya akan dari mana? Ini ada sebuah artikel yang menarik di Nature. The fight to manufacture COVID vaccines in lower income countries. The best way to ensure equitable access to COVID-19 vaccines
is to enable countries in the global south to make their own. Jadi langkah yang paling strategis adalah dengan membuat vaksinnya sendiri melalui local manufacturing. Itu supaya intervensi ini menjadi lebih affordable dan lebih sustainable. Nah, kalau misalnya kita lihat sebelum kasusnya COVID-19, berapa sih biaya riset and development yang dibutuhkan untuk menghasilkan vaksin-vaksin baru? Ternyata biayanya sangat mahal. Bahkan yang paling mahal itu vaksin HIV sampai sekarang belum ada satupun yang terbukti secara klinis efektif untuk dapat digunakan dan dipasarkan. Ya, jadi diperlukan waktu yang lama dan diperlukan biaya yang tidak sedikit. Tetapi masalahnya, proses riset and development itu tuh harus dilakukan. Karena kalau dalam bidang farmasi, riset and development adalah sebuah keniscayaan. Kalau misalnya, bagaimana kita akan menciptakan sebuah produk baru yang inovatif kalau selama ini kita lupa untuk melakukan riset and development itu sendiri. Ini adalah gambar atau perbandingan yang mungkin di sini kita bisa berpikir ya, kenapa kemudian Pfizer itu bisa dengan cepat menghasilkan vaksin COVID-19 dengan platform yang sangat baik. Nah ini kalau misalnya kita lihat ya, kita bandingkan anggaran riset and development-nya antara Bio Farma dan Pfizer. Bio Farma itu rata-rata budget risetnya hanya 120 miliar per tahun, sementara kalau Pfizer 136 triliun. Jadi budget risetnya Bio Farma adalah 0,09%. Ya, mungkin ada yang salah ya selama ini dengan Bio Farma. Ketika budget risetnya terbatas, ya apa yang mau diharapkan dari produk inovatif yang akan dihasilkan? Ya, ini juga hasil studi kami yang dilakukan di tahun 2020, kurang lebih ingin mengevaluasi menggunakan economic evaluation terkait dengan budget riset and development yang dikeluarkan oleh pemerintah di semua negara. Kemudian kita mendevelop sebuah model atau tool dan kita hitung kalau case-nya untuk Bio Farma itu akan seperti apa. Jadi dari hasil studi kami ini kita menggunakan primary datanya dari UNESCO terkait dengan budget riset and development di semua negara di dunia dan spesifik untuk bidang kesehatan dan berapa jumlah produk inovatif di bidang kesehatan yang dihasilkan. Terlebih kita menyimpulkan increasing research and development budget will significantly accelerate the number of innovative products. Jadi ada korelasi yang signifikan. Kalau misalnya budget research and development di suatu negara tinggi, maka jumlah inovatif produk yang dihasilkan juga tinggi. Nah, kemudian bagaimana case-nya di Bio Farma? Di Bio Farma itu kondisinya sebelum adanya pandemi COVID-19 ya, mereka hanya memiliki inovatif produk. Nah, kemudian teman-teman kalau misalnya ingat di awal-awal itu Kementerian BUMN akan melakukan penambahan modal ya melalui mekanisme PMN terhadap holding farmasi. Dan kalau misalnya pada saat itu Bio Farma itu mendapat porsi sekitar 0,5 triliun, kira-kira akan berdampak seperti apa kalau terjadinya upaya akselerasi dengan adanya tambahan modal tersebut. Harusnya sih Bio Farma dengan tambahan tadi bisa meningkatkan inovatif produknya dari 16 menjadi 19 inovatif produk. Itu dari rough estimation yang kita lakukan. Nah, sekarang kita kalau misalnya melihat berbagai macam permasalahan tadi dan balik ke beberapa slide di awal, sepertinya ada yang salah ya dalam pemerintahan kita ketika melakukan setting priority. Nah, kalau misalnya kita baca bukunya WHO terkait dengan priority setting for national health policies, harusnya ada 5 key kriteria. Yang pertama adalah burden of disease, yang berikutnya adalah effectiveness of intervention, dan yang ketiga cost of intervention, yang keempat adalah acceptability of intervention, dan yang kelima adalah fairness. Jadi itu beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan ketika kita akan melakukan setting priority. Tantangannya adalah misalnya vaksin baru akan semakin banyak, tapi kira-kira mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Nah, kemudian di mana peran health economics dalam priority setting? Ini konteksnya misalnya dalam hal yang lebih luas terlebih dahulu ya, yaitu universal health coverage. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar slide ini. Priority setting ini berperan dalam memperluas cakupan layanan, memperdalam cakupan layanan, atau mempertinggi cakupan layanan.
Nah, kemudian implementasi health economics dalam priority setting. Nah, ini kami pun pada saat itu membantu Kemenkes untuk melakukan setting priority. Kenapa kemudian harus 3 vaksin baru yang dimasukkan ke dalam program, yaitu PCV, rotavirus, dan HPV? Karena sebetulnya ada 4 ya wacananya, yaitu PCV, rotavirus, HPV, dan Japanese encephalitis. Tapi yang sudah di-declare akan menjadi nationwide program itu hanya 3. Kurang lebih kita melakukan sebuah studi yaitu multi-kriteria decision analysis. Jadi supaya Kemenkes ini ada evidence base-nya dalam melakukan decision making process. Kita menggunakan tool yang namanya SMART. Dalam SMART ini ada 40 atribut, kemudian dari 40 atribut ini untuk 4 vaksin baru ini ternyata hanya 10 yang memberikan perbedaan yang berarti. Oleh karena itu hanya dipilihlah 10 atribut tadi. Kurang lebih urutan pembobotannya dari berbagai macam responden yang kami minta untuk melakukan pembobotan, ternyata kriteria yang paling utama adalah premature deaths averted. Jadi jumlah kematian yang dapat dicegah itu adalah menjadi faktor yang paling mempengaruhi dalam setting priority untuk introduksi new vaksin. Baru kemudian jumlah kasus dan baru kemudian cost effectiveness. Kemudian dari hasil studi kami kurang lebih urut-urutannya ya. Kalau settingnya Indonesia harusnya PCV baru rotavirus, skornya mirip-mirip nih antara PCV dan rotavirus. PCV 800, kalau rotavirus itu 700-an. Kemudian di berikutnya ada HPV. Yang jauh nanti di bawahnya adalah GE. Hasil studi kita ini ternyata linear dengan apa yang sudah menjadi rekomendasinya WHO kepada Indonesia, bahwa harusnya PCV rotavirus ini more priority, HPV baru kemudian di bawahnya, dan GE ini tidak menjadi priority. Ya, kurang lebih dari beberapa slide saya tadi ada beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pengelolaan anggaran secara efisien menjadi kunci dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat, termasuk juga untuk pelayanan imunisasi. Meskipun imunisasi telah terbukti cost efektif, namun affordability masih menjadi kendala. Innovative financing mechanism dapat menjadi salah satu solusi. Ya. Ini kalau teman-teman lihat gambar yang di sebelah kiri, ini adalah campaign yang dilakukan oleh insurance-nya Kanada terkait dengan efisiensi pengelolaan anggaran. More is not always better. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, barangkali ada hal yang ingin didiskusikan, saya kembalikan lagi ke moderator, Mas Rian. Terima kasih. Halo, Mas Rian. Ya, teman-teman barangkali ada yang mau didiskusikan atau ada feedback, silakan. Boleh langsung disampaikan, atau bisa juga melalui kolom chat. Sepertinya sudah cukup jelas mungkin ya slide dari saya. Jadi tidak ada pertanyaan? Ya, dari Bapak Ibu sekalian, kalau kiranya tidak ada pertanyaan, apakah kita selesaikan saja? Karena nanti izin Bapak lihat hasil record ini akan kami upload juga di YouTube. Jadi teman-teman yang tidak bisa hadir pada sore hari ini mungkin bisa lihat kembali begitu di YouTube dari Yeps begitu Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, jika ada yang bertanya dipersilahkan. Mohon izin Pak, saya baru bergabung lagi nih. Iya, silakan Mas Rian. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Menarik ya Pak ya kalau kita bicara ini sambil diskusi aja kali ya. Menarik ya kalau kita bicara tentang affordability ya, karena kan sebenarnya
affordability dalam kasus mungkin dalam studi kasus vaksin gitu ya. Affordability-nya kan dilihat dari segi public budget gitu ya. Affordability ini merupakan hurdle terakhir kalau kita bicara tentang economic evaluation ya. Jadi setelah kita menentukan misalnya intervensi yang kita assess itu cost effective atau tidak, apakah at the end of the day memang bisa bisa di afford atau tidak oleh pemangku kebijakan gitu. Jadi kalau misalnya pada sistem National Health Insurance, financing aspeknya kental sekali di sini gitu. Jadi kita lakukanlah berbagai assessment ya, mungkin sudah dibahas juga dalam pertemuan sebelumnya gitu ya, terkait dengan budget impact analysis, serta bahkan analisa fiscal space dalam menentukan apakah sebenarnya yang kita assess ini sudah, misalnya vaksin gitu ya, itu sudah bisa sebenarnya di afford atau tidak. Dan sebenarnya ini ada kaitannya tadi dengan berbagai mekanisme ya, salah satunya risk sharing gitu ya. Jadi misalnya kita sudah mengetahui sebuah intervensi itu cost efektif atau tidak, lalu sampailah pada diskusi apakah ini akan di afford atau tidak misalnya. Nah, diskusinya juga banyak terkait dengan financing arrangement. Jadi misalnya tadi Bapak juga sudah menyebutkan gitu ya, ada berbagai skema-skema yang dapat mendorong purchasing atau financing dari vaksin gitu. Ini juga sama dalam misalnya kasus obat-obatan misalnya. Contohnya obat-obatan inovatif gitu ya. Jadi misalnya kalau misalnya sudah ketahuan cost efektif ataupun tidak, skema financing dari hilir ini akan menentukan juga kadang-kadang apakah sebuah treatment inovatif ini bisa dibiayai menggunakan skema publik atau tidak. Kalaupun tidak affordable, skema apa saja yang dapat kita explore, misalnya kayak risk sharing misalnya. Jadi pemerintah membayar sebagian lagi dibayar oleh out of pocket atau skema asuransi swasta misalnya, ataupun dan lain sebagainya. Jadi harapannya sih sebenarnya kita nggak cuma berhenti sampai di sini ya. Ada banyak lagi caveat-caveat gitu dalam menentukan affordability ini gitu ya. Terutama terapannya dalam modalitas teknologi kesehatan. Jadi Bapak Ibu mungkin yang lain nih ada ingin pertanyaan kepada Pak Aulia gitu. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan, saya pengen tanya Pak, tapi mungkin satu pertanyaan. Kalau misalnya di kita Pak, di Indonesia, kita kan banyak sekali kayak pada saat vaksinasi COVID kemarin gitu ya. Itu sebenarnya apakah kita sebenarnya sudah melakukan assessment affordability terlebih dahulu Pak, sebelum kita menentukan modalitas vaksinasi COVID yang kita lakukan gitu. Dan kalaupun misalnya ada skema-skema inovatif dalam kita menentukan financing arrangement gitu ya untuk supaya kita bisa afford vaksin tersebut, apakah itu sudah ada? Saya pernah dengar juga misalnya contoh kalau misalnya di Gavi itu kan ada semacam arrangement di mana kita itu membeli sebuah vaksin tapi kita beli bahan aktifnya, atau kita kayak semacam pre-order gitu. Setelah nanti vaksinnya sudah ada, saya lupa nama skema khususnya, tapi kita agree some bulk volume dulu, terus nanti setelah itu setelah digulirkan program vaksin tersebut, baru nanti Indonesia bisa memprocure seberapa banyak gitu. Nah, kalau misalnya yang seperti itu, apa kita juga melakukan Pak pada saat pandemi? Ya, baik. Mungkin kalau misalnya kita lihat kemarin pada saat vaksin COVID-19 ya, teman-teman bisa search informasinya bahwa ternyata kan kita di Indonesia menggunakan berbagai macam vaksin ya untuk program vaksinasi COVID-19. Ternyata harga market price-nya Sinovac, kan kita paling banyak Sinovac ya, itu adalah bukan yang termurah loh, bahkan dia salah satu yang termahal. Jadi kalau terkait dengan mekanisme procurement-nya, kita sih kemarin kalau berbicara affordability ya, yang membantu salah satunya karena kita banyak terbantu
dapat vaksin cukup banyak dari COVAX Facility. Kalau COVAX Facility itu kan kayak melakukan pool procurement, banyak negara, akhirnya ya harga menjadi lebih murah. Tapi kalau misalnya konteksnya Sinovac, itu sebetulnya kalau di market price dia justru salah satu yang paling mahal. Untuk harga vaksinnya saja ya. Karena kalau nanti dengan total yang lainnya, ya, bisa jadi vaksinnya Pfizer lebih murah, tapi untuk biaya supply, untuk biaya cold chain-nya dan lain-lainnya bisa jadi total-totalnya menjadi lebih mahal. Tapi untuk harga vaksinnya saja, Sinovac ini salah satu yang paling mahal sebetulnya. Kenapa Sinovac paling mahal? Ternyata dari biaya riset and development-nya banyaknya mereka dari uang sendiri, bukan dari global, bukan dari filantropis dan lain sebagainya. Dan kalau Bio Farma kan kemudian sudah melakukan kerjasama ya, didatangkan bulknya kemudian diproduksi di Indonesia. Tapi poinnya yang ingin saya sampaikan, kalau kita berbicara affordability, pada saat kemarin vaksinasi COVID-19, ya kalau kita melihatnya dari anggaran pemerintah secara umum ya, kan mau nggak mau ya nggak ada pilihan lain ya. Ketika intervensi yang lain sudah dicoba, baik intervensi farmakologi maupun non farmakologi, ternyata kan di kita nggak efektif ya. Contohnya intervensi non farmakologi dengan pembatasan dan lain sebagainya, partisipasi masyarakatnya nggak tinggi, jadi ya nggak akan efektif, dan vaksin benar-benar diandalkan. Jadi mau nggak mau nggak ada pilihan lain kan, jadi ya akhirnya itu harus diimplementasikan dengan bagaimanapun caranya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah, gimana kalau kemudian vaksinasi COVID-19 ini harus masuk ke dalam program rutin? Tiap tahun loh harus divaksin, dan targeted population-nya kan banyak. Nah, dari berbagai macam concern tadi terkait dengan financing, sepertinya yang paling realistis ya, kita harus bisa bikin vaksinnya sendiri. Dan sejauh ini kan sudah ada 2 yang promising ya, satu yang Bio Farma, satu yang dari UNER. Jadi konteksnya affordability, kalau untuk vaksinasi yang paling make sense ya kita harus bisa bikin vaksinnya sendiri. Dan kita punya resource-nya sebetulnya. Tapi entah kenapa ternyata selama ini juga vaksin manufacturer yang kita punya, yang milik pemerintah juga mungkin lupa kali melakukan research and development ya. Jadi inovatif produknya juga nggak banyak. Ketika COVID-19 negara atau manufacturer yang lain bisa mengakselerasi juga, kita sedikit lebih lambat. Mungkin itu, Mas Rian. Jadi kalau affordability ya tergantung kita melihatnya dari perspektif mana ya. Kalau anggaran keseluruhan ya mau nggak mau nggak ada pilihan. Tapi kalau dilihat dari anggaran kesehatan, sebetulnya itu budget buat COVID-19 vaccination itu sangat-sangat besar. Ya, makasih Pak. Nah, jadi ini juga membuka kasanah kita juga ya. Kalau misalnya kita bicara affordability, kita harus melihat juga ada perspektif gitu ya. Jadi apakah ini perspektif dari negara misalnya. Kalau kita memang punya BPJS, punya JKN, dan misalnya apakah itu sebenarnya salah satu hal yang visible juga dalam misalnya procure vaksin gitu misalnya. Apakah skema pembiayaan kita memungkinkan untuk meng-afford vaksinasi. Contohnya aja vaksin HPV ya. Vaksin HPV itu kan salah satu yang cost efektif dalam prevention ya dari cervical cancer. Sedangkan kita tahu kanker cervix itu salah satu beban katastrofik ya dalam jaminan kesehatan gitu. Apakah kedepannya nanti vaksin HPV bisa ditanggung oleh BPJS? Nah, itu kan sebenarnya bisa, walaupun sebenarnya dari segi pembiayaan ya masuk dalam pembiayaan publik juga, tapi kan itu nanti akan masuk dalam dana jaminan sosial. Jadi itu akan relieving some part of beberapa bagian dari national budget. Contohnya saja misalnya pembiayaan kanker gitu ya. Apakah itu nanti bisa dibiayai lewat pembiayaan obat kanker? Apakah itu bisa dibiayai lewat asuransi swasta, top up, mekanisme, resharing, dan lain-lain. Nah, jadi sebenarnya dalam menjawab affordability ini tuh banyak sekali dan itu sangat tergantung pada kita melihat dari sistem wise ya. Jadi ini siapa nanti yang akan bisa membayar hal itu,
gitu ya. Bahkan nggak mungkin kan juga OOP, tapi kita harus lihat lagi dari banyak hal ya. Apakah itu kemampuan membayar dan keinginan membayar dan sebagainya. Saya welcome Bapak Ibu yang lain untuk bertanya. Kalau misalnya tidak ada mungkin kita bisa conclude ya Pak ya, sesi sore ini. Ya, kalau misalnya tidak yang bertanya, saya mengucapkan terima kasih banyak Pak Aulia atas kesediaannya. Ini merupakan seri terakhir ya, Tica ya, dalam short course HTA. Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan sudah sudah mantengin dari awal, saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Semoga bermanfaat ini materi yang kita berikan. Mungkin nanti dari panitia juga akan ada sedikit survei nanti ya, untuk melihat bagaimana sih sebenarnya pelaksanaan dari short course HTA ini. Harapannya kita nggak cuma berakhir di sini ya. Dan sebenarnya ini bagian dari capacity building juga, supaya kita semua melek ya dengan evaluasi ekonomi. Harapannya nanti bisa praktek juga masing-masing gitu. Kalau gitu saya pamit undur diri. Terima kasih banyak Pak Aulia dan Bapak Ibu semua. Berkata, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Saya izin live ya. Terima kasih Bapak Ya. Ibu. Terima kasih.